warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah hanya kata itu yang pantas kita ucapkan karena dengan izin Allah kita dapat bisa bertemu lagi di kesempatan kali ini. Dan tidak lupa salawat serta salam kepada Rasulullah kita, Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada kesempatan kali ini, di bulan suci ini, kita akan membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan. Ada 5 peristiwa penting dalam bulan Ramadan, atau sejarah penting yang terjadi di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan yang sering disebut dengan Nuzulul Quran. Yang kedua, pembebasan kota Mekah pada 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Yang ketiga, perang Badar 17 Ramadan 2 Hijriah, dan penyerahan kota Thaif. Terakhir, adanya kemerdekaan di Indonesia. Ya, termasuk ternyata negara Indonesia ini merdeka di bulan Ramadan. Yang pertama, turunnya Al-Quran. Al-Quran turun di bulan Ramadan pada tanggal 17 Ramadan. Nah, ini pun yang menjadi Ramadan istimewa. Karena kenapa Ramadan istimewa? Kenapa Ramadan ini bulan yang mulia, Ramadan bulan yang dimuliakan? Ternyata salah satunya adalah karena turunnya Al-Quran. Karena apapun yang berhubungannya dengan Al-Quran itu akan menjadi istimewa, ya, akan menjadi istimewa karena adanya Al-Quran turun di bulan Ramadan ini. Kita harus bisa memanfaatkan bulan Ramadan untuk terus mendekatkan diri, bertakarub kepada Allah, dan lebih sering berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi yang pertama, peristiwa penting dalam bulan Ramadan adalah turunnya Al-Quran, yang selalu diperingati atau sering disebut dengan Nuzulul Quran. Yang kedua, itu pembebasan kota Mekah. Pembebasan kota Mekah biasa disebut juga dengan Fathul Mekah. Fathul Mekah Fathul itu pembuka, Makkah itu kota Mekah. Fathul Mekah berarti pembuka atau kebebasan untuk kota Mekah. Kenapa ini bisa terjadi? Fathul Mekah dalam sejarah diceritakan terjadi karena kaum kafir Quraisy mengingkari perjanjian Hudaybiyah. Sedikit saya bahas tentang perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian perjanjian damai antara Muslim dan kafir Quraisy yang terjadi pada tahun 628 Masehi. Di tahun 630 Masehi, tepatnya pada bulan Ramadan, tanggal 10 Ramadan, ternyata kafir Quraisy mengingkari perjanjian ini. Melihat pengingkaran dari kafir Quraisy, akhirnya Nabi Muhammad masuk ke kota Mekah, masuk Masjidil Haram dengan 10.000 pasukan Muslim, menghancurkan Ka'bah semua yang berada di sekitar, menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah. Melihat seperti itu, kafir Quraisy meminta maaf kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun memaafkan kafir Quraisy. Orang-orang Quraisy dimaafkan oleh Nabi. Melihat kebaikan Nabi seperti itu, ternyata pemimpin kafir Quraisy, pemimpin suku Quraisy, yaitu Abu Sufyan, pada saat itu pindah agama, masuk agama Islam. Subhanallah, ternyata di bulan Ramadan pun pernah terjadi yang namanya pembebasan kota Mekah atau Fathul Mekah. Istimewanya setelah terjadi Fathul Mekah, di kota Mekah ini terbebas bersih dari yang namanya kemusyrikan. Karena pemimpin Quraisynya pun masuk Islam.
Ya, saat itu Nabi Muhammad selain menghancurkan berhala-berhala, Nabi Muhammad meminta sahabatnya yaitu Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan di Ka'bah. Ya, itu yang tadi yang pertama turun Al-Quran, yang kedua Fathul Makkah, yang ketiga Perang Badar. Perang Badar. Di Perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Ya, kalau pembebasan kota Mekah itu 10 Ramadan di tahun 8 Hijriah atau tepatnya 630 Masehi. Kalau untuk Perang Badar 17 Ramadan di tahun 2 Hijriah. Di sini kekuasaan Allah. Kenapa? Karena pasukan Muslim dengan jumlah 313 pasukan bisa mengalahkan pasukan musuh yang berjumlah 1000. Pasukan kafir Quraisy berjumlah 1000 bisa dikalahkan dengan pasukan Muslim yang hanya 313 orang. Ya, ternyata Perang Badar ini terjadi pada bulan Ramadan. Yang keempat, penyerahan kota Thaif. Nah, penyerahan kota Thaif. Thaif itu kota yang sejuk. Di sana banyak orang-orang yang kaya, dan ada cerita tentang kota Thaif ini. Kota Thaif ini pertama ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, ditolak oleh orang-orang Mekah. Sebelum Rasulullah memutuskan untuk pergi ke Yasrib atau hijrah ke Yasrib, Rasulullah berharap kota Thaif lah yang pertama yang bisa membantu Rasulullah dan umatnya. Ternyata kota Thaif ini justru malah sebaliknya. Ketika Rasulullah berharap orang-orang Thaif bisa membantunya, ternyata itu terbalik. Justru malah kota Thaif ini menolak dakwahnya Rasulullah. Ada satu cerita Rasulullah itu dilemparin sama orang-orang Thaif. Bahkan sampai sekarang masjidnya masih ada. Masjidnya namanya Masjid Sifu. Di situ ada bongkahan batunya masih ada. Di sana Rasulullah itu diserang oleh orang-orang Thaif, dilemparin oleh orang-orang Thaif sampai sikunya ini nahan ke batunya pun sampai pecah. Gigi Rasulullah pun berdarah. Malaikat pun tidak menerima melihat kondisi Rasul. Sampai akhirnya di situ malaikat ada dialog malaikat sama Rasulullah. Malaikat bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya tidak bisa menerima kalau Rasul diperlakukan seperti ini. Kalau engkau izinkan, saya akan lemparkan gunung ke Thaif." Tapi baiknya Rasulullah bilang, "Jangan, tidak usah, karena suatu saat nanti pasti orang-orang Thaif ini akan menjadi orang-orang yang soleh. Gak apa-apa, mungkin sekarang orang-orang Thaif seperti ini, tapi saya yakin generasi yang akan datang akan menjadi orang-orang yang baik." Dan itu terbukti di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tahun ke-9 Hijriah, kota Thaif, penyerahan kota Thaif. Jadi kota Thaif menyerahkan diri kepada Mekah, dan mereka pun semua kota Thaif ini masuk Islam. Ya, itu yang keempat dan terakhir adalah kemerdekaan negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Yang kita sering dikenal kemerdekaan Indonesia itu 17 Agustus 1945, tepatnya ternyata bertepatan dengan bulan Ramadan, yaitu hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Ya, nah di sini ternyata bulan Ramadan bukan sembarang bulan, atau selain dengan bulan yang dikenal dengan bulan mulia, bulan penuh pahala, penuh dengan ibadah-ibadah yang luar biasa di bulan Ramadan ini, ternyata ada juga sejarah yang pernah terjadi di bulan Ramadan. Ya, mungkin itu saja. Nah, karena sekarang pun lagi bulan Ramadan,
Mudah-mudahan kita bisa selalu menjaga amal-amalan kita, mempersiapkan amal terbaik untuk di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan selanjutnya. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa untuk majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.